Bagaimana kalian mau murtad sementara di tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka lihat langsung akhlak Nabi, mereka lihat langsung ya bagaimana perangai Nabi, mukjizat Nabi mereka lihat langsung. Mereka salat langsung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mendengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat susah untuk murtad. Berbeda dengan generasi-generasi setelahnya yang tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kaidah umum, kata Allah, "May ya'tasim billah", siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah meskipun tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka ini ikhwan, meskipun ayat ini terkait dengan para sahabat yang di mana Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka dan Al-Quran turun kepada mereka, namun kalau kita meniru mereka, istilahnya kita berusaha baca Al-Quran setiap hari, kita berusaha mempelajari hadis-hadis Nabi setiap hari, seringlah, bukan mungkin setiap, tapi sering kita belajar hadis-hadis Nabi, sering kita pelajari ayat-ayat Allah, berpegang teguh agama Allah, maka niscaya dengan izin Allah tidak akan mengalami namanya murtad, ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita sampai pada ayat ke-98. Allah berfirman menegur para ahlul kitab, terutama orang Yahudi yang merupakan tetangga-tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan juga teguran kepada orang Nasara, terutama Wafdu Najran, yaitu utusan mereka yang datang dari Najran untuk berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun." Katakanlah wahai ahlul kitab, yaitu Yahudi Nasrani, kenapa kalian kufur kepada ayat-ayat Allah sementara Allah menyaksikan apa yang kalian kerjakan? Yaitu teguran, kenapa kalian ahlul kitab kufur kepada ayat-ayat padahal kalian tahu akan kebenaran ayat-ayat tersebut. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya terkait dengan ayat-ayat yang menyebutkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian nekat mengingkarinya. Ya. Dan Allah memanggil dengan seruan ahlul kitab, yaitu sungguhnya mereka harusnya lebih utama untuk beriman karena mereka punya ilmu tentang Nabi Muhammad SAW dan mereka telah diberi nikmat sebelumnya dibandingkan umat-umat yang lain yang tidak diberi kitab suci. Yahudi telah diberikan Taurat dan di situ disebutkan tentang Nabi, dan Nasara diberikan Injil dan juga disebut tentang Nabi Muhammad SAW. Namun mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut, nikmat berupa pengkabaran tentang masa depan akan datang seorang nabi terakhir yang namanya Muhammad, yang harusnya mereka beriman dengan nabi tersebut, dan ini nikmat Allah beritahukan mereka. Sementara umat-umat lain Allah tidak kasih tahu. Umat-umat lain tidak ada kitab suci, tidak tahu. Dan mereka harusnya bersyukur sudah dikasih tahu dan mereka sudah tahu, tinggal beriman, tetapi justru mereka tidak beriman. Maka Allah bertanya dengan pertanyaan pengingkaran, "Lima takfurun?" Kenapa kalian kufur kepada ayat-ayat Allah? Allahu syahidun ala ma ta'malun, sementara Allah menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Kalian nekat dan ini ada Allah saksikan dan akan ada balasannya, Kemudian ayat berikutnya, Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian menghalangi manusia dari jalan Allah? Kalian menghalangi man amana, orang yang telah beriman, kalian menghalanginya. Tabghunaha iwaja, kalian ingin jalan Allah menjadi bengkok. Wa antum syuhada, padahal kalian menyaksikan. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Maka pada ayat ini Allah tegur lagi yang kedua kali, karena ahlul kitab selain mereka
nekat mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW padahal mereka sudah tahu, mereka tidak cukup sampai di situ saja. Tapi mereka juga ingin menjadikan orang yang beriman murtad, sehingga mereka mencari cara, strategi bagaimana jalan Allah bisa menjadi bengkok. Makanya Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man aman." Kenapa kalian menghalangi orang yang sudah aman dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Tabghunaha iwaja, kalian ingin jalan tersebut menjadi bengkok, menjadi salah. Kata para ulama, kalau ingin menyesatkan orang yang sudah sesat dari awal, ini masih mending. Tetapi ahlul kitab ingin menyesatkan orang yang sudah beriman, karena mereka hasad, karena mereka dengki, ya. Kalau yang sudah sesat dibiarkan sesat, ini juga keburukan, tapi masih lebih mending daripada orang yang sudah beriman kemudian ingin disesatkan. Maka di sini Allah celah mereka, kenapa kalian menghalangi orang-orang yang sudah beriman dari jalan Allah? Ini lebih parah daripada kalau kalian menghalangi orang-orang yang sudah sesat dari awal. Tabghunaha iwaja, kalian ingin jalan Allah menjadi menyimpang, itu mereka kasih syubhat, mereka memberi gambaran yang tidak benar tentang Islam, mereka membuat orang ragu tentang Islam. Ini kerjaan mereka, sehingga orang yang beriman maunya menyimpang. Wa antum syuhada, dan kalian bersaksi akan kebenaran Islam, kalian tahu, dan ini kalian menyaksikan itu semua. Maka Allah dalam ayat ini Allah mengatakan, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Allah tidak lalai dari perbuatan kalian. Artinya, sebagian ulama mengatakan, ahli tafsir, mereka melakukan trik-trik, ya, untuk menggiring orang-orang beriman keluar dari jalur yang benar. Trik-trik ini Allah tahu, dan Allah tidak lalai dari trik-trik kalian. Allah tidak lalai dari cara kalian, ya, untuk menggiring orang-orang beriman keluar dari jalan yang lurus. Dan ini ahlul kitab sampai sekarang demikian, ya. Ya, bahwasanya mereka berusaha memberi gambaran yang buruk tentang Islam. Mereka menebar isu-isu yang tidak benar tentang Islam, ya. Kemudian mereka yang jadi target adalah yang sudah beriman, yang sudah beriman supaya keluar dari jalan yang lurus. Maka Allah ingatkan, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan, dan kalau Allah tidak lalai berarti akan ada balasannya di akhirat kelak. Inilah dua kesalahan Alkitab yang Allah singgung dalam ayat 98-99. Ayat 98 tadi, mereka sudah tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, namun mereka nekat, padahal Allah menyaksikan perbuatan mereka. Yang kedua, mereka tidak cukup mengingkari Nabi Muhammad, bahkan mereka berusaha melakukan trik-trik, strategi bagaimana Islam tergambarkan buruk sehingga orang-orang yang sudah beriman bisa menyimpang atau keluar dari Islam. Ayat berikutnya, ayat ke-100. Allah berfirman, ya, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin." Wahai orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir setelah kalian beriman. Allah memberi peringatan kepada orang-orang beriman tentang perbuatan sekelompok orang-orang ahlul kitab yang bekerja keras agar kalian bisa murtad kembali, karena mereka hasad dengan kalian yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim." Sungguh banyak dari ahlul kitab yang berangan-angan seandainya bisa mengembalikan kalian jadi kafir setelah kalian beriman. Mereka ingin kalian musyrik kembali, hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad dari diri mereka, hasad kepada kaum mukminin. Jadi Allah gambarkan bahkan tidak harus
Tidak harus para sahabat masuk Nasrani. Kayaknya susah para sahabat masuk Nasrani. Mereka hanya ingin para sahabat untuk murtad kembali. Untuk murtad kembali. Kenapa mereka hasad? Karena mereka ingin mereka adalah yang terbaik. Mereka adalah satu-satunya ras yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka salah satunya ras Bani Israel yang diutus nabi-nabi kepada mereka. Mereka tidak ingin ya ada orang-orang mulia dengan agama Islam. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ikuti sebagian mereka, mereka akan mengembalikan kalian kafir kembali. Bukan masuk Nasrani atau Yahudi, tidak. Ya. Bahkan orang Yahudi tidak berminat ras lain masuk ke agama Yahudi. Sebagian Yahudi yang fanatik, dia enggak mau ras lain masuk ke Yahudi, enggak perlu. Karena mereka menjaga ras mereka. Yang penting kafir. Mereka ingin orang-orang pada kafir. Kenapa? Karena hasad. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Usaha mereka untuk buat kalian murtad akan gagal dan terbukti gagal nanti di zaman Nabi SAW. Bagaimana kalian bisa kufur kembali meskipun mereka berusaha keras membuat kalian musyrik kembali, sementara wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Sementara ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, kepada agama Allah, maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini untuk mempupuskan cita-cita ahlul kitab, untuk menjadikan para sahabat murtad musyrik kembali. Karena Allah menjelaskan bagaimana kalian bisa murtad kembali. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Sementara Al-Quran dibacakan kepada kalian. Ini dalil bahwasanya para sahabat mendapatkan kemuliaan yang tinggi. Kenapa? Karena Al-Quran dibacakan kepada mereka. Bahkan yang bacakan langsung adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menunjukkan juga keutamaan para sahabat, dan mereka tidak bakalan kafir kata Allah Subhanahu wa taala meskipun ahlul kitab Yahudi berusaha memurtadkan mereka kembali. Kata Allah, wa fikum rasuluh, dan di antara tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan akan istimewanya para sahabat, dan mereka tidak murtad meskipun ahlul kitab berusaha memurtadkan mereka. Karena ada dua ya keutamaan. Yang pertama, mereka dibacakan ayat-ayat Allah, itu Nabi bacakan kepada mereka, mereka saling baca di antara mereka, dan ayat-ayat Allah membawakan keimanan. Yang kedua, di tengah-tengah mereka ada Rasulullah. Maka inilah keistimewaan sahabat yang tidak didapatkan oleh generasi-generasi setelahnya. Makanya para sahabatlah generasi yang terbaik. Kenapa? Karena ayat-ayat turun kepada mereka, ayat-ayat turun terkait mereka. Bayangkan mereka melakukan suatu aktivitas sosial, tahu-tahu ada yang salah, turun ayat, tegur mereka. Tuhan langsung turunkan ayat, tegur mereka. Tentu suasana keimanan yang sangat luar biasa. Terjadi kegiatan, kejadian, perkara peristiwa-peristiwa terjadi, terus turun ayat mengomentari peristiwa-peristiwa tersebut, menegur atau membimbing atau memberi kabar gembira, sehingga iman mereka luar biasa. Jadi generasi yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah adalah generasi para sahabat. Generasi yang ayat-ayat turun tentang mereka adalah generasi para sahabat. Kemudian yang kedua ada Rasulullah yang membimbing langsung mereka. Wa fikum rasuluh. Makanya Allah mengatakan, bagaimana kalian mau murtad sementara di tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lihat langsung akhlak Nabi, mereka lihat langsung ya bagaimana perangai Nabi, mukjizat Nabi mereka lihat langsung. Mereka salat langsung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mendengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat susah untuk murtad. Berbeda dengan generasi-generasi setelahnya yang tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala
kemudian memberikan kaidah umum, kata Allah, "May ya'tasim billah", siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah meskipun tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah meninggal dunia, faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka ini ikhwan, meskipun ayat ini terkait dengan para sahabat yang di mana Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka dan Al-Quran turun kepada mereka, namun kalau kita meniru mereka, istilahnya kita berusaha baca Al-Quran setiap hari, kita berusaha mempelajari hadis-hadis Nabi setiap hari, seringlah, bukan mungkin setiap, tapi sering kita belajar hadis-hadis Nabi, sering kita pelajari ayat-ayat Allah, berpegang teguh agama Allah, maka niscaya dengan izin Allah tidak akan mengalami namanya murtad, ya. Karena di antara penghalang murtad adalah membaca Al-Quran dan menelaah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun orang-orang Yahudi begitu semangat, ya, bercita-cita agar para sahabat bisa murtad, namun mereka tidak bisa memurtadkan para sahabat karena tadi keistimewaan para sahabat. Al-Quran turun kepada mereka, Nabi bacakan langsung ayat-ayat kepada mereka, Nabi praktekkan langsung Al-Quran kepada mereka, mereka yang langsung praktekkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung tegur mereka, Allah langsung bimbing mereka, Allah langsung arahkan mereka, dan mereka melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beribadah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam keimanan yang mereka rasakan. Hal ini tidak mungkin menjadikan para sahabat murtad. Jadi iman mereka sangat tinggi, ya. Nah, kalau kita baca tentang kisah para sahabat sungguh menakjubkan, ya. Seperti Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala ketika perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia salat malam ketika sedang di masa perang, malam hari berhenti, dia salat malam. Dia bertugas menjaga, kemudian salat malam. Tahu-tahu dia dipanah. Panah pertama dia lanjutkan salatnya, anak panah kedua dia lanjutkan salatnya, anak panah ketiga kena tubuhnya, baru dia berhenti salat. Maka ditegur oleh Ammar bin Yasir, "Kenapa kau tidak bangunkan saya?" Ammar bin Yasir tidur waktu gantian mereka. "Kenapa kau tidak bangunkan saya?" Dia bilang, "Saya sedang baca surat Al-Kahfi, saya tidak ingin menghentikan di tengah bacaan." Subhanallah, di panah masih terus baca apa? Surat Al-Kahfi. Kalau kita lihat, Masya Allah, luar biasa bagaimana kenyamanan mereka sholat. Dalam sholat mereka nyaman, sampai terkena anak panah masih lanjutkan apa? Sholat. Mungkin kita bingung kok bisa demikian, tapi enggak usah bingung kalau tahu sebabnya. Kata pepatah Arab, "Idza urifa sabab batalal ajab." Kalau diketahui sebab maka tidak usah heran. Enggak usah heran mereka begini karena guru mereka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Abu Bakar bisa menyumbangkan seluruh hartanya, ya memang heran, tapi enggak usah heran kalau ternyata gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fikum rasuluh, di tengah-tengah adalah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi mungkin sudah meninggal, tapi bukan berarti meskipun sudah meninggal bukan berarti kita terputus dari sebab-sebab istiqamah. Di antara sebab istiqamah adalah pelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering sampaikan di antara sebab utama istiqamah adalah ta'lim, adalah apa? Ta'lim, belajar. Ta'allum dan ta'lim, belajar dan mengajar, ya. Betapa banyak orang-orang yang sudah berguguran, sudah tidak ikut pengajian lagi entah kemana, ya, dan mereka akhirnya futur. Tapi yang rutin pengajian, membaca ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi, mudah-mudahan dengan sebab tersebut Allah menjadikan istiqamah. Mungkin dia terjerumus, mungkin dia terjatuh, mungkin dia berdosa, tapi dia kembali lagi kalau dia tidak meninggalkan ta'lim. Tapi kalau dia sudah mulai tidak ikut pengajian, mulai sibuk, nah, tidak ada yang mengingatkan dia, sehingga mulai dia menyimpang sedikit demi sedikit, mulai terjerumus dalam duniawi, kemaksiatan, akhirnya bablas. Mau kembali lagi sudah susah. Lain halnya kalau menyisihkan waktu untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi, ada peringatan, ada refresh, sehingga dia dengan izin Allah bisa istiqamah.
Ibnu Katsir ketika menafsirkan wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim, siapa yang berpegang kepada Allah, siapa yang menjadikan Allah sebagai i'tisam, tempat perlindungan, maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Beliau berkata, wa ma hadza fal i'tisam billahi wa tawakkulu alaihi wal umdatu fil hidayah. Meskipun dibacakan Al-Quran, meskipun ada Rasulullah di tengah-tengah kalian, tetapi ketahuilah sumber hidayah adalah berpegang teguh dan tawakal kepada Allah. Ya. Wal uddatu fi muba'adatil ghawayah wal wasilatu ila rasyad, dan juga tentunya berusaha untuk menjauhkan sebab-sebab kesesatan dan menempuh wasilah menuju jalan yang benar dan seterusnya. Jadi kata beliau, benar ayat-ayat Allah diturunkan, ada nabi di tengah kalian, tetapi yang buat kalian selamat dari kemurtadan, dari kembali kepada kekufuran adalah al-i'tisam billah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau saya ketika kita selalu juga ikut pengajian, jangan juga kita terlalu jumawa, terlalu pede, tenang ikut pengajian insyaallah selamat. Enggak, tetap itu hanya sebab yang tetap agar kita selamat bersandar kepada siapa? Allah. Karena hati ini sangat mudah berubah. Kita di zaman ini sangat mudah, apa yang kita nonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan bisa benar-benar merubah hati kita dalam hitungan detik, ya. Kita lihat sesuatu, hati kita bisa berubah. Kita dengar sesuatu, hati kita bisa berubah. Oleh karenanya penyelamat sesungguhnya adalah wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh kepada Allah, itu tawakal kepadanya, maka itulah yang menyelamatkannya. Taib, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam kondisi Islam, ya. Yaitu apa itu takwa? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang makna takwa, an yuta'a fala yu'sa, yaitu Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Wa an yuzkar fala yunsa, zikir kepada Allah dan tidak dilupakan, ingat kepada Allah dan tidak dilupakan. Wa an yushkar fala yukfar, senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak dikufuri. Ini kesimpulan dari Ibnu Mas'ud tentang makna takwa. Karena makna takwa banyak, ya. Intinya takwa itu menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Itu namanya takwa. Takwa kalau disebutkan secara sendirian, maknanya adalah menjalankan ketaatan, menjauhi larangan. Kalau disebutkan dengan kebajikan albir, maka takwa khusus meninggalkan maksiat. Seperti firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolong kalian dalam kebajikan ketakwaan. Maksudnya kebajikan dalam melakukan kebaikan, ketakwaan maksudnya meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau takwa disebut sendiri, maka menggabungkan kedua-duanya. Maka seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman bertakwalah. Maksudnya kerjakanlah perintah-perintahnya dan jauhilah larangan-larangannya. Ibnu Mas'ud menyimpulkan, bagaimana cara menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan? Caranya an yuta'a fala yu'sa, ditaati jangan dimaksiati. Wa an yuzkar fala yunsa, jangan lupa zikir kepada Allah, jangan sampai dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yushkar fala yukfar, dan senantiasa bersyukur kepada Allah, jangan ingkar, jangan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Taib, di sini ketika Allah mengatakan haqqa tuqatih, ya, yaitu bertakwalah dengan sesungguh-sungguhnya takwa, ya. Yang Allah minta kepada kita bukan sekedar takwa, tapi berusaha kita mewujudkan takwa semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya Rasulullah berdoa, Allahumma nas'alukal huda wa tuqa, ya Allah aku mohon kepada Engkau petunjuk dan ketakwaan. Rasulullah sudah bertakwa, tapi Rasulullah minta lagi tambahan apa? Ketakwaan. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi, ya ayuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafiral munafiqin, dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah, wahai Nabi, bertakwalah. Nabi sudah bertakwa belum?
Nabi imamnya para orang bertakwa, tapi Allah masih suruh bertakwalah. Maksudnya apa? Istiqomalah engkau dalam takwa dan tambahlah ketakwaanmu. Kita disuruh takwa optimal, maksimal, berusaha. Tentu ketika bertakwa dengan maksimal bukan berarti kita melalaikan status kita sebagai manusia, status kita sebagai kepala rumah tangga, status kita sebagai istri misalnya, status kita sebagai makhluk sosial di antara masyarakat. Bukan begitu, karena di antara bentuk takwa adalah interaksi dengan mereka, dengan masyarakat, interaksi yang benar. Makanya kalau orang bilang agama jangan serius-serius banget, justru harus serius. Ya. Beragama yang biasa-biasa saja, enggak, justru jangan yang biasa-biasa saja, optimal, maksimal. Tapi bukan berarti kalau maksimal itu ekstrim. Kemudian istri ditinggal, suami ditinggal, ngaji terus, enggak. Bukan, itu salah penerapan ya. Tapi kita berusaha meningkatkan ketakwaan. Karena kalau kita optimal di dunia, nanti surganya juga optimal. Maka Allah sering dalam banyak ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah. Sudah beriman disuruh bertakwa, Nabi sudah bertakwa. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai Nabi bertakwalah. Maksudnya apa? Kalau dalam istilah kita, kalau seorang sedang melakukan sesuatu kemudian disuruh melakukan sesuatu itu pula, berarti maknanya pertahankan dan tambah. Saya sering sampaikan, misalnya antum sedang makan, terus saya bilang makan, lagi makan, antum disuruh terus dibilang makan, maksudnya tambah makanmu dan pertahankan, jangan berhenti makan maksudnya. Sama, Nabi sudah bertakwa, Allah mengatakan ittaqillah, bertakwalah, berarti disuruh istiqamah dan suruh menambah ketakwaan. Rasulullah minta, Allah menasihkan huda wa tuqa, ya Allah aku minta ketakwaan darimu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wa yang beriman bertakwalah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat, dan seterusnya. Di sini Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, yaitu bertakwalah dengan sungguhnya. Kata Ibnu Katsir, an yujahidu fi sabilihi haqqa jihadih, yaitu berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya, berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Maksudnya istiqamahlah kalian. Ayat ini jangan kau mati kecuali muslim, berarti suruh apa? Istiqamah. Jangan cuma takwa di awal aja, di ujungnya tidak bertakwa. Yang paling penting bagaimana ketakwaan tersebut kau bawa sampai kau meninggal dunia. Makanya itulah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia telah diberikan segala kenikmatan, apa yang dia tunggu? Dia tinggal pingin mati husnul khotimah. Di akhir-akhir surat Yusuf, ketika Yusuf sudah jadi bangsawan, kemudian dia panggil bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya, dia panggil keluarganya, datang tinggal di Mesir. Kemudian dia cerita kepada ayahnya, ya abati hadza ta'wilu ruyaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahanda, inilah mimpi yang pernah aku ceritakan kepadamu, ada matahari, rembulan, 11 bintang sujud kepadaku, sekarang telah terjadi, yaitu aku menjadi bangsawan. Kemudian cerita, wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa Allah telah berbuat baik kepadaku, tadinya aku di penjara, terus Allah keluarkan aku, dan Allah telah datangkan kalian kemari. Tadinya aku bertengkar dengan kakak-kakakku, sekarang Allah sudah damaikan kami, berkumpul lagi. Semua nikmat sudah lengkap. Kemudian berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Apalagi yang kurang? Ya Allah, kekuasaan telah kau berikan kepadaku dan kau ajarkan aku bagaimana ilmu menafsirkan mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkau Allah pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkau Allah penolongku di dunia dan akhirat. Apa permintaannya? Tawaffani muslimah. Wafatkanlah aku dalam kondisi apa? Islam. Itu husnul khatimah. Bukan bilang ya Allah tambah lagi kekuasaan, ya Allah tambah lagi ekspansi, enggak. Jika diberikan nikmat, yang paling penting kita minta apa? Husnul khatimah. Kita rumah udah ada, mobil udah ada, istri sudah ada, anak sudah ada. Apalagi? Ya tinggal mati. Husnul khatimah apalagi. Kalau pingin dunia, dunia untuk akhirat, supaya bisa berinfak, bayar zakat, oke. Di antara permintaan yang didambakan oleh seorang kaya adalah husnul khatimah. Itu Yusuf alaihissalam. Ustaz, kebutuhan saya masih banyak, belum seperti Nabi Yusuf.
Maksud saya banyak orang kalau diberi kekayaan mereka tidak pikir husnul khatimah, mereka pikir bersenang-senang, bertambah-tambah lagi senang-senang. Sementara Yusuf alaihissalam ketika diberi kekuasaan dia minta apa? Husnul khatimah. Dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Maka seorang berusaha istiqamah. Istiqamah bukan berarti dia tidak pernah dosa. Siapa sih tidak pernah dosa? Siapa tidak pernah? Mustahil. Kullu bani Adam khata'. Manusia pasti melakukan dosa-dosa. Wa khairul khata'ina tawabun, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertobat. Kita tidak disuruh tidak pernah berdosa, kita disuruh istiqamah, tapi meskipun kita istiqamah kita pasti terjatuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Istaqimu wa lan tuhsuh." Istiqamalah kalian dan kalian tidak bakalan mampu, kata Nabi. Pasti ada terjatuh, pasti. Siapapun dia. Tetapi kalau jatuh segera bangun. Segera kembali ke jalan yang lurus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara untuk bisa meninggal dalam kondisi Islam? Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa hadis terkait dengan ayat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Di antaranya ya, karena kata beliau perkataan indah. Beliau berkata menafsirkan ayat ini, ai hafizu alal Islam fi hali sihhatikum. Jagalah Islam kalian ketika dalam kondisi sehat. Wasalamatikum, dan dia dalam kondisi selamat, tidak banyak problem, tidak banyak musibah, selamat. Litamutu alaihi, agar kalian meninggal di atas Islam tersebut. Kenapa beliau menyebutkan sebab fa innal karima qad ajra adatahu bi karamihi. Karena al-karim yaitu Allah yang maha mulia telah menjalankan sunnah-sunnahnya, yaitu menjalankan tradisinya, kebiasaannya. Apa kebiasaan Allah? Annahu man asha ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup di atas sesuatu kegiatan, dia akan meninggal di atas kegiatan tersebut. Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Siapa yang meninggal di atas sesuatu tersebut, maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut. Fa'iyadzan billahi min khilafi dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari yang tidak ya perkara yang buruk. Jadi di antara kata Ibnu Katsir, agar kita bisa meninggal dalam kondisi Islam, maka biasakan Islam tersebut dijaga. Karena siapa yang biasakan menjaga Islam, dia akan meninggal. Orang yang setiap hari mungkin ke masjid, sholat berjamaah, insyaallah meninggal baik-baik, insyaallah meninggal baik. Tapi orang yang senantiasa maksiat, hari ini maksiat ini, besok maksiat ini, besok maksiat ini, sering ke diskotik, sering joget-joget, sering riba, sering ini, sering buka aurat, sering membangkang suami, matinya juga begitu. Matinya juga biasa. Siapa yang sering mabok-mabok, kalau tidak dapat petunjuk, matinya biasanya juga mirip seputar itu. Seputar itu. Oleh karena jaga diri kalian agar kalian meninggal di atas kondisi kalian yang biasanya. Karena Al-Karim qad ajra adatahu annahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Karena Allah telah menjalankan kebiasaan Allah, siapa yang biasanya hidup di atas satu kebiasaan, maka dia akan meninggal di atas kebiasaan tersebut. Mengerikan. Teman saya cerita ada orang kompleks lagi main judi, mati juga main judi. Tangannya kaku, lagi pegang kartu, main judi. Betapa banyak orang berzina meninggal dalam kondisi sedang berzina. Betapa banyak orang riba meninggal dalam kondisi masih pelaku praktisi riba. Baik. Kemudian beliau membawakan hadis. Beliau berkata, meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, ya. Rasulullah bersabda, "Man ahabba an yuzahza 'anil nar wa yadkhulul jannah." Siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam dan masuk surga, faltudrikhu maniyatuhu. Hendaknya dia meninggal dalam kondisi apa? Wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dalam kondisi beriman kepada hari akhirat. Wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan dia melakukan kepada manusia apa yang dia suka jika dilakukan kepadanya. Ini di antara sebab husnul khatimah, menjaga keimanan. Yang kedua, berakhlak mulia. Nabi sebut ini hadis sahih Muslim.
Man ahabba an yuhzaza 'anil nar wa yudkhalul jannah, siapa yang ingin selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surga, falta'tihi maniyatuhu, hendaknya kematian yang menjemputnya, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini perlu kita tingkatkan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Akan ada hari pembalasan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tulis, apa yang kita komentari, semuanya akan ada pembalasannya. Kemudian ini yang pertama, jadi kita kuatkan iman kepada Allah dan hari akhirat agar husnul khatimah. Di antaranya, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Lakukanlah kepada manusia, bersikaplah kepada manusia, berikanlah kepada orang lain apa yang kau suka jika dilakukan kepadamu. Kalau kau suka disenyumin orang, senyumlah sama orang. Kalau kau suka tidak disombongin orang, jangan sombong sama orang lain. Enak enggak kalau kita disombongin orang? Kita enggak suka, sombong banget nih orang. Ya, jangan sombong juga sama orang. Kalau kita senang orang tawadhu sama kita, kita pun tawadhu sama orang. Kalau kita ingin kita ngomong dihargai, kita hargai juga omongan orang. Seperti itu. Sehingga Syekh Abdul Razak ketika membahas di sini mengatakan inilah definisi akhlak, salah satu definisi akhlak mulia. Yaitu sebelum kau berbuat sama orang, kau renungkan seandainya itu dilakukan padaku, mau enggak? Kalau mau lakukan, kalau enggak jangan lakukan. Misalnya bagaimana? Misalnya kita ingin berbakti sama ibu kita. Ibu kita masih hidup misalnya. Saya sebagai anak sudah punya berumah tangga. Ibu saya kira-kira senang kalau saya jadi ibu saya maunya gimana? Saya pingin anak saya telepon saya tiap hari. Iya enggak kira-kira? Tanya kabar. Gimana, Ma? Saya pingin anak saya sepekan sekali main ke rumah. Saya pingin anak saya masak kue terus kirim ke rumah saya. Kira-kira ibu kita pengen begitu enggak? Maka lakukanlah. Kita bayangkan saya kalau jadi bapak saya pengen gimana? Ya pengen ditelepon tanya kabar, Abi bagaimana kabarnya? Ya. Senang orang tua tuh gengsi. Mana bilang sama anaknya telepon saya ya? Mana dia mau? Dia nggak mau bilang begitu. Kita pikir aja kalau saya jadi Abi saya gimana kira-kira? Dia telepon aja, nggak usah disuruh apa? Telepon. Itu namanya akhlak yang mulia. Makanya sering bilang ada seorang menyesal. Dia sadar bahwasanya selama ini dia kurang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Ketika dia sudah tua, anaknya sering bilang, Abi mau ini enggak? Misalnya Abi mau bakso enggak? Dia enggak enak, dia bilang enggak. Padahal dia mau. Cuma dia enggak enak, dia bilang enggak. Abi mau ini enggak? Enggak. Dia baru sadar, ternyata dia juga dulu sering nawarin abinya begitu. Harusnya enggak usah tawar, langsung belikan aja bakso. Kalau abinya enggak mau dia yang makan, harusnya begitu kan? Tapi kalau tanya dulu, Abi mau ini enggak? Abi mau anu enggak? Tawarin doang. Namanya abinya mungkin kalau namanya orang apa ya, kadang-kadang enggak enak digituin, makanya dia bilang enggak usah. Enggak usah, enggak apa-apa kok Abi enggak perlu. Padahal dia perlu. Orang tua segan sama kita. Sementara kita kalau minta sama orang tua enggak pernah segan. Minta. Maka setelah itu dia sadar, ternyata saya dulu kurang berbakti. Karena orang tua saya enggak pernah minta. Dan bukan berarti dia enggak pernah minta, kemudian kau tidak kasih. Ya. Betapa banyak orang tua menderita anaknya cuekin dia sekarang. Anaknya enggak urusin dia, enggak pernah telepon dia, enggak pernah kunjungin dia, seakan-akan sudah lupa. Dari sebagai orang tua udah sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan anaknya. Orang tua paling senang apa? Paling senang kalau dia punya cucu dibawa di rumah. Benar senang enggak? Makanya kalau kita udah punya anak, kita bawa anak kita ke orang tua kita. Dia senang lihat cucunya. Nah, kalau wanita agar bisa husnul khatimah, berakhlak mulia sama suami, kira-kira suami maunya gimana, ibu-ibu? Suaminya itu mau kalau dipanggil sayang, dalam itu senang gitu. Iya. Apa bi? Apa sih bi? Dalam. Iya bi, yang halus ngomongnya. Suami maunya apa? Suami maunya istrinya melayani suaminya, dimanja. Abi ada yang sakit biar Umi pijit gitu kan senang. Ini kenapa bi bengkak? Sudah bi ke dokter bi. Maksudnya kan jangan dulu begitu. Kenapa bi? Aduh masya Allah. Kenapa bi? Sabar ya bi. Ya begitu senangnya suami. Benar nggak suami-suami? Ayo makanya mampir beli obat. Jadi
Kita renungkan kalau saya sebagai pihak lelaki apa yang saya sukai, kerjakanlah. Itu namanya istri soleha pingin husnul khatimah. Kita juga laki-laki begini. Kalau istri kita, kira-kira istri kita maunya gimana? Istri kita maunya ya kalau kita kemana kita telepon kasih tahu ada kegiatan telepon. Syekh bin Baz rahimahullah, saya dengar dari ulama. Syekh bin Baz rahimahullah, saya dengar dari Syekh Abdul Razak cerita. Syekh bin Baz kalau dia dakwah, dia kemudian sampai suatu tempat dia telepon istrinya. Kalau nggak salah istrinya 3. Dia telepon istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Itu satu aja nggak bisa telepon. Maksudnya dia telepon 1, 2, 3 karena dia tahu yang disenangi istri adalah kontak. Kita kontak, mungkin kita nggak belikan hadiah, tapi kalau kita kontak menunjukkan kita perhatian sama dia. Jadi perlu kita berenungan sebentar aja, nggak salah lama. Istri saya maunya gimana sih ya. Kadang kita misalnya safar, istri pingin ada sesuatu dibawa meskipun barang murahan, belikan kue kayak, belikan apa kayak, kue pia kayak, keripik apa kayak, keripik Minang kayak apa kayak. Nggak mahal-mahal ya, tidak harus emas. Kalau bisa sih oke sih, tapi kalau nggak bisa dipaksain ya. Tapi dia kalau ada sesuatu dia bawa dia senang. Bukan masalahnya harga kue tersebut, tapi perhatian suami membelikan sesuatu buat dia. Perempuan kan gitu, baper. Ini karena kita perlu sedikit perenungan. Kalau kita ingin husnul khatimah, lakukan yang terbaik bagi di sekeliling kita. Kita punya pembantu, kira-kira apa yang bisa kita pembantu senangnya bagaimana? Pembantu senangnya gimana? Gaji jangan telat. Kalau dia kerja capek dikasih bonus, ya kan begitu. Ya kita lakukan. Seandainya saya di posisi dia, jadi pembantu bagaimana? Saya ingin husnul khatimah nih. Kalau saya jadi pembantu, saya apa yang saya inginkan? Saya inginkan majikan saya tidak ngomel-ngomel sama saya. Kemudian kalau kasih gaji pada waktunya, kalau ada makanan enak juga dikasih, kan begitu. Kalau saya kerja keras lebih daripada biasanya dikasih bonus, pembantu betah. Bantu betah. Ya. Oleh karenanya di antara cara untuk husnul khatimah, wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dia melakukan kepada orang lain apa yang dia suka jika dilakukan pada dirinya. Masing-masing bertakwa kepada Allah dalam bersikap kepada tetangganya, pada orang tuanya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Jangan kita cuek ya. Kita ingin cari pahala. Di antara sebab pahala di husnul khatimah adalah bersikap yang terbaik kepada orang di hadapan kita. Kemudian juga di antara hadis yang disebut oleh Ibnu Katsir tentang sikap agar kita husnul khatimah, kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha berbaik sangka ketika akan meninggal dunia. Jangan suudzon. Wah, bakalan diazab nih kayaknya. Jangan suudzon. Rugi suudzon sama Allah. Sementara Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi abdi ma syaa. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Hendaknya hambaku berprasangka kepadaku yang dia sukai. Kalau dia berprasangka baik, bagi dia kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, bagi dia keburukan. Cuma ingat Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Al-Jawabul Kafi, susah orang untuk husnudzan kepada Allah kalau dia suka membangkang, kalau dia suka maksiat. Susah. Tapi kalau orang dekat sama Allah, dia mudah husnudzan. Kita kalau dekat sama ibu kita atau sama seorang kita dekat, kita tahu kasih sayangnya kita rasakan, kita nurut sama dia, kita mudah husnudzan, tenang. Ibu sayang sama saya, insya Allah ibu tidak marah, insya Allah kan. Begitu pula kalau walillahil mathalul a'la, bagi Allah perempuan lebih tinggi. Kalau kita dekat sama Allah, kita baca Qur'annya, kita salat malam, kita ingat kepadanya, kalau salah kita menangis istighfar kepadanya, kita bisa husnudzan. Allah baik, insya Allah baik. Tapi kalau kita maksiat membangkang, husnudzan susah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, susah. Makanya kalau kita terkena musibah susah untuk husnudzan, kita bawanya suudzan. Dan musibah paling berat kalau mau meninggal dunia. Enggak gampang mau husnudzan. Betapa banyak orang disuruh ingat Allah, dia enggak mau ingat Allah. Betapa banyak orang suruh ingat Allah meninggal malah nyanyi. Malah bicara dagangan karena jarang ingat Allah, selalu bicarakan dagangan, jarang zikir.
Jadi enggak ingat. Dia ingat dagang ini harganya sekian, harganya sekian, harga sekian. Itu yang dia pikirkan. Menghusnudzon bagaimana kepada Allah. Maka di antara cara husnudzon, cara husnul khatimah adalah husnudzon kepada Allah ketika akan meninggal dunia. Menggabungkan adalah khauf dan raja, berharap kepada Allah dan takut dengan azabnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi firman Allah, wala tamutunna illa antum muslimun, jangan kalian meninggal dalam keadaan Islam. Maksudnya istiqamalah kalian sampai kalian meninggal dunia. Dari sini kita tahu janganlah kita ujub dengan apa yang kita punya sekarang. Iman kita sekarang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kondisi kita sekarang alhamdulillah kita wanita berjilbab, ikut pengajian, tapi kita tidak boleh ujub. Kita enggak tahu ujung kita. Karena Allah perintahkanlah istiqamah sampai meninggal apa? Dunia. Tapi di antara istiqamah tadi baca ayat Allah, tawakal kepada Allah, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian megang tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika dahulunya kalian adalah saling bermusuhan. Maksud suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang saling perang saudara sampai sekitar 120 tahun. Padahal mereka keturunan seorang nenek yang sama namanya Qailah. Makanya mereka dikenal dengan Banu Qailah karena nenek mereka dulu satu, namanya siapa? Qailah. Tapi di bawahnya akhirnya terbagi menjadi dua suku besar, Al-Aus dan Al-Khazraj. Kemudian mereka perang saudara sampai sekitar 100 tahun lebih, sekitar 20 tahun. Idh kuntum a'daan, kalian dulu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan karunia Allah kalian menjadi saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, kalian dulu berada di jurang neraka, di pinggir jurang neraka. Lalu Allah selamatkan kalian dari jurang tersebut, dari neraka tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan bagi kalian ayat-ayat Allah agar kalian mendapat petunjuk. Tapi di sini Allah sebutkan perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu benar-benar tawakal. Kata Allah, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah erat-erat dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama seperti Tahir bin Ashur mengatakan maksudnya tali ibarat seperti orang mau tenggelam atau orang mau jatuh kemudian diulurkan tali dari atas kemudian dia pegang. Gimana kira-kira dia pegang? Dia akan pegang dengan erat. Bukan pegang sekedarnya. Dia akan pegang dengan erat-erat. Sehingga Allah menyamakan agama Allah dengan tali, seakan tali yang menyelamatkanmu. Makanya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, bukan asal pegang, pegang yang benar. I'tisam, benar-benar bersandar, berpegang. Jami'an seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan saling bercerai-berai. Jangan percerai-beraian, permusuhan, pertikaian, perkara yang merupakan azab. Ya. Makanya dikatakan al-ijtima'u rahmah wal furqatu azab. Berkumpul itu adalah rahmat dan bercerai-berai adalah azab, tersiksa. Ribut itu enggak enak. Allah mengatakan wala tafarraqu, janganlah kalian tercerai-berai. Kenapa? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat yang pernah Allah berikan kepada kalian. Ini antara metode Allah sering mengingatkan untuk ingat nikmat-nikmat, dan ini dalam Quran banyak. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum, ingatlah ketika kalian dulu sedikit kemudian Allah jadikan kalian banyak sekarang, nikmat. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Allah berkata kepada kaum Ad, wahai Hud, katakanlah kepada mereka kaum Ad, dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian berkuasa setelah kaumnya Nabi Nuh, dan Allah tambahkan kekuatan bagi kalian, nikmat. Wa dzakirhum bi ayyamillah, wahai Musa, ingatkanlah pengikutmu kepada hari-hari Allah, itu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman kepada para sahabat, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Dan ingatlah ketika Allah berikan nikmat kepada kalian ketika datang kepada kalian 10.000 pasukan ingin menyerang kalian.
Lalu Allah kirimkan angin yang memporak-porandakan mereka dan Allah kirimkan malaikat. Nikmat. Jadi seorang berusaha ingat nikmat Allah. Di antara bentuk syukur adalah ingat nikmat tersebut sehingga kita bilang alhamdulillah. Perlu kita duduk sama istri sama anak kita ngobrol dulu, coba rumah kita gimana dulu. Belum punya rumah, dulu kontrak. Oh iya benar kontrak. Sekarang udah punya alhamdulillah. Dulu ingat enggak Umi kurusnya kayak apa? Sekarang alhamdulillah besarnya kayak apa? Alhamdulillah. Dulu kita enggak punya motor, minjam sana minjam sini, kadang dikasih pinjam kadang enggak. Bisa dulu minjam motor, enggak punya motor dulu. Punya motor. Kadang saya punya duit saya isi bensin, kadang saya enggak isi bensin. Tapi yang minjemin ngerti, Ustadz juga dulu saya pinjam dari dia. Dia ngerti kalau saya enggak isi bensin. Tidak semua meminjamkan. Ada orang saya ada. Yang lain belum tentu bisa minjamkan. Kita enggak punya mau diapain. Sekarang udah punya motor, udah punya mobil, alhamdulillah. Terlalu banyak nikmat. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bandingkan dengan yang lalu. Maka Allah ingatkan kepada para sahabat, jangan kalian tercerai-berai. Bukankah tercerai-berai itu adalah sesuatu yang menyakitkan? Jangan bertengkar. Ingatlah dulu kalian bermusuhan. Idz kuntum a'daan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apa nikmat itu? Idz kuntum a'daan. Kalian dulu adalah bermusuhan, saling bunuh-bunuhan, bukan cuma musuh biasa, perang-perangan padahal kalian bersaudara. Kemudian kata Allah, fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah gabungkan hati kalian. Dan namanya ulfah, yaitu saling mencintai, kedekatan di hati, bukan sekedar fisik. Betapa banyak orang dekat secara fisik tapi hati mereka saling menjauh. Seperti orang Yahudi, kata Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka bersama, ternyata hati mereka tercerai-berai. Betapa banyak orang fisik kumpul tapi hati bermacam-macam, bertikai. Ada kesempatan dikhianati temannya. Lihatlah carut marut, saling cakar mencakar. Dahulunya bersahabat, sekarang cakar mencakar. Karena ulfah, ya, kecocokan itu di hati. Maka Allah mengatakan, fa'alafa baina qulubikum, dan Allah menggabungkan hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan sebab karunia Allah, nikmat Allah, kalian jadi saling bersaudara. Maka kita sadar bahwasanya saling bersaudara, bisa jalan bareng, ngobrol bareng, itu nikmat dari Allah. Punya teman baik itu nikmat dari Allah. Bisa ngumpul bareng dengan satu visi dan misi, sama-sama ingat akhirat, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sana banyak orang kumpul pikirannya dunia, pikirannya maksiat, kumpul karena maksiat, kumpul karena dunia, kumpul. Kita alhamdulillah, dunia alhamdulillah kita Allah kasih. Tapi kumpul bareng, jalan bareng karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum." Ya, wa allafa baina qulubihim. Kata Allah, Allah yang menggabungkan hati-hati mereka, wahai Rasulullah, bukan engkau. Menjadikan saling berkumpul, saling mencintai, saling sepakat, saling serasi, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan Nabi. Nabi cuma sebab, tapi yang menimbulkan akibat Allah, bukan Nabi. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau seandainya kau Muhammad punya harta sepenuh bumi, kau infakkan bagi-bagi ke mereka, belum tentu kau bisa gabungkan hati mereka. Walakinna Allah allafa bainahum, tapi Allah yang telah menyatukan mereka. Innallaha, Allah Aziz, Allah Maha Perkasa. Jadi kita ada kebersamaan, satu visi. Ini nikmat luar biasa. Maka Allah ingatkan, fa'allafa baina qulubihi wa qulubikum. Tadinya kalian bertengkar, bermusuhan, bunuh-bunuhan. Dan makanya sampai mereka sering perang, senior mereka semua habis. Kecuali tinggal Abdullah bin Ubay bin Salul, satu-satunya senior yang masih ada dari suku Al-Khazraj. Makanya mereka sudah niat menaikkan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin mereka, karena yang lain sudah habis senior-senior. Ya. Tinggal yang junior-junior, yang tinggal sini tinggal satu ekor, siapa Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika mau diangkat jadi pemimpin mereka, ternyata Nabi Islam masuk, Nabi yang diangkat jadi pemimpin, maka jadi hasad. Makanya dia jadi munafik aja lah. Dia enggak mau masuk Islam. Masuk Islam tapi KTP-nya Islam tapi hatinya munafik. Kata Allah, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka dengan nikmat Allah kalian menjadi saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kalian dulu di pinggir, di jurang neraka. Benar, kalau kalian waktu itu meninggal saling bertempur, kalian masih musyrik, pasti masuk neraka. Bukankah sekarang kalian beriman?
Subhanallah. Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, bagaimana dia saking kagum sama Nabi sampai dia tidak berani melihat Nabi lama-lama karena karismatiknya Nabi. Sampai dia mengatakan, kalau kau suruh saya mensifati wajah Nabi, saya tidak mampu. Dia bilang, orang yang paling saya benci adalah Muhammad. Yang saya cita-citakan saya bisa ketemu Muhammad, saya bunuh dia. Ini yang paling saya inginkan. Kata Amr, kalau seandainya saya meninggal ketika itu, la kuntu min ahlin nar, saya pasti masuk neraka. Tapi kemudian Allah beri hidayah kepada aku, masuk Islam, maka jadilah Rasul orang yang paling saya cintai. Subhanallah. Dari mana Allah siapa yang merubah hati? Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak mampu melihat Nabi terus lama-lama. Kalau kalian menyuruh aku sifati wajah Nabi, aku tidak mampu. Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ini nikmat ya. Kalau kalian dulu mati, wahai kaum Al-Aus dan kaum Al-Khazraj, kalian itu masuk neraka. Fa anqadhakum minha, maka Allah selamatkan kalian dari neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Ini nikmat yang lain. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, semoga kalian dapat petunjuk. Di antara nikmat Allah jelaskan ayat-ayatnya. Supaya apa? Supaya jelas dan kalian dapat petunjuk. Setelah Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang di antara kalian yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan mereka adalah orang yang beruntung. Ini keutamaan dakwah. Keutamaan dakwah. Di antara sebab tidak terjadinya tercerai-berai adalah berdakwah, beramar nahi mungkar. Separuh ulama mengatakan untuk menyatukan visi dan misi. Beramar nahi mungkar itu untuk menyatukan visi dan misi. Sehingga kalau visi dan misi sama, tidak bertengkar. Tapi kalau setiap orang dibiarkan sesuai dengan keinginannya, satu punya hawa nafsu, satu punya hawa nafsu, pasti bertengkar. Pasti bertengkar. Di antara sebab agar tidak terjadi pertengkaran, maka ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yang menasihati, mengingatkan. Kalau seorang diingatkan, kalau malas disemangati, dimotivasi, sehingga dia berma'ruf nahi mungkar. Dengan adanya amar nahi mungkar, kalian akan terjaga. Tapi kalau semuanya diem, yang satu punya hawa nafsu dibiarin, satu berbuat kemungkaran dibiarin, yang akhirnya tercerai-berai, cepat atau lambat, hanya sekedar bom waktu. Kalaupun jasad mereka bersatu, hati mereka tercerai-berai. Tapi dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, tawasi bil haq, tawasi bis sabar, saling menasihati, maka terjadi persatuan. Jadi masalah kapan terjadi perceraian? Ketika satu tidak mau menasihati, yang satunya tidak mau dinasihati. Gimana mau jalan bareng? Susah. Dia lihat temannya salah, dia diam aja, ya gimana? Yang temannya juga salah, ditegur, tidak mau ditegur. Gimana mau bersatu? Tapi kalau satu mau menasihati, siap menasihati, setiap kita siap untuk dinasihati, maka akan terjadi perdamaian, persatuan. Karena salah satu cara menjaga persatuan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Allah, wa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini di antara dalil tentang keutamaan berdakwah, mereka meraih al-falah. Al-falah itu kesuksesan. Kalau bahasa kita sukses dunia maupun sukses akhirat. Itu sukses terkait dengan agama. Kemudian kata Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tercerai-berai dan berselisih, maksudnya ahlul kitab. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang penjelasan, bukti-bukti yang nyata terhadap mereka, wa ulaika lahum adzabun azim, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Rasulullah ingatkan kaum sebelum kita, ahlul kitab Yahudi Nasara, terpecah belah. Rasulullah bersabda, iftaraqatil yahudu ila 71 firqah wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah kulluha finnar ila wahidah. Sungguhnya Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani telah terpecah menjadi 73 golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73. Ya. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka ya Rasulullah? Manhum ala ana ma alaihi ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Itu orang-orang yang berjalan di atas apa yang aku tapaki sekarang dan para sahabatku jalani. Jadi yang menakjubkan sini Allah mengatakan kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Seperti orang Yahudi Nasara
yang mereka tercerai-berai padahal setelah datang bukti-bukti kebenaran. Jadi mereka bukannya tercerai-berai di atas kejahilan, tapi mereka di atas tercerai-berai setelah datang kebenaran. Kemudian mereka saling ribut, saling bercerai-berai sampai bergolong-golongan. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.